Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya, sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan berdoa adik-adik karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sikap doa yang baik, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur atas semua berkat-Mu yang kami rasakan hari ini. Kami sehat dan diberkati Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 dan pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-30 dengan judul Deborah dan Barak, nyanyian Deborah. Apakah adik-adik pernah mendengar kisah Deborah? Pasti pernah ya. Jadi Deborah adalah seorang nabi Tuhan yang memerintah sebagai hakim di Israel. Deborah lah yang mengajarkan orang Israel tentang hukum-hukum Allah. Setelah Ehud mati, orang Israel tidak hidup menurut perintah Allah. Mereka berubah setia dan tidak mentaati hukum dan perintah Allah. Oleh sebab itulah Allah menghukum mereka selama 20 tahun. Mereka hidup menderita karena mereka hidup di bawah kekuasaan seorang raja Kanaan bernama Raja Yabin. Karena selama 20 tahun itu mereka tidak setia kepada Tuhan, maka Allah membiarkan mereka dijajah oleh musuh-musuhnya. Pada akhirnya orang Israel sudah tidak tahan lagi. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan dan memohon pertolongannya agar Tuhan bisa melepaskan mereka dari perbudakan dan penjajahan itu. Dan Tuhan telah memilih seorang nabiah sebagai hakim untuk orang Israel yang bernama Deborah. Deborah inilah yang kemudian mengajarkan umat Israel tentang hukum-hukum Allah dan membantu mereka untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Deborah biasanya duduk di bawah pohon korma ketika ia mengajar dan menghakimi orang Israel. Pada suatu hari, Deborah mengirimkan utusan kepada Barak untuk meminta Barak datang dan menemuinya. Dan Barak pun pergi untuk menemui Deborah. Ketika Barak tiba, Deborah memberitahu Barak bahwa Tuhan ingin Barak pergi ke Gunung Tabor dan mengumpulkan 10.000 orang Israel untuk ikut bersamanya. Karena Tuhan juga akan membawa Panglima Sisera dan seluruh kereta serta pasukannya untuk berperang melawan Barak, beserta dengan 10.000 orang yang bersamanya. Namun Barak tidak perlu khawatir ataupun takut, karena Tuhan akan membuat Barak dan pasukannya menang melawan pasukan Sisera. Namun sayangnya Barak menolak untuk pergi sendiri. Barak mengatakan jika Deborah pergi maka ia akan pergi juga, tetapi jika tidak maka Barak pun juga tidak akan pergi. Deborah setuju untuk ikut pergi bersama Barak untuk berperang melawan pasukan bala tentara Sisera, panglima perang Raja Yabin, karena Deborah percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Namun karena Barak ragu-ragu dan tidak berani maju tanpa Deborah, maka Barak tidak akan memperoleh kehormatan untuk kemenangan mereka. Karena kehormatan untuk kemenangan peperangan itu akan diberikan kepada seorang wanita. Deborah, Barak, dan 10.000 orang berkumpul di Gunung Tabor. Panglima Sisera juga mengumpulkan orang bersenjata lengkap dengan 900 kereta di lembah Sungai Kison. Deborah berseru dengan suara yang nyaring, "Mari, ini adalah hari di mana Tuhan menyerahkan Panglima Sisera ke dalam tangan kita," kata Deborah. Dan Barak memimpin 10.000 anak buahnya untuk menyerang. Dan pada saat itu Tuhan mengacaukan bala tentara Sisera dengan mata pedang di depan mata Barak. Kekalahan yang amat besar terjadi bagi Panglima Sisera, sehingga ia turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Sisera terus berlari mencari tempat untuk berlindung.
Kemudian ia sampai ke sebuah kemah seorang perempuan bernama Yael, istri Heber. Namun ketika ia tertidur karena kelelahan, Yael mengambil pasak tenda, menancapkannya di kepala Sisera. Pasak itu menembus pelipisnya hingga ke tanah. Yael membunuh Sisera. Oleh sebab itu, adik-adik, dikatakan oleh Deborah di awal, seorang perempuan menjadi pahlawan dalam kemenangan atas Sisera. Yael menjadi pahlawan untuk orang Israel, dan kehormatan kemenangan itu diberikan kepada Yael. Orang Israel mendapat kemenangan dengan dapat menduduki kekuasaan Raja Yabin, Raja Kanaan itu, dan bangsa Israel hidup dengan tenang dalam kemahnya selama 40 tahun. Karena mereka hidup dalam hukum dan aturan Tuhan. Dan setelah bangsa Israel memperoleh kemenangan atas Sisera, Deborah menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan, ucapan syukur dan kagum akan dahsyatnya Tuhan. Pelajaran dari firman Tuhan hari ini, kita harus berani seperti Deborah. Ia tidak memiliki keraguan sama sekali terhadap Tuhannya. Ia percaya kepada Tuhan dengan tulus dan meyakini bahwa benar Tuhan sanggup memberi kemenangan kepada mereka. Deborah tercatat sebagai seorang pahlawan, nabi, bahkan pemimpin serta ibu bagi bangsa Israel karena keberaniannya. Deborah adalah perempuan berpengaruh yang dicatat oleh Alkitab. Dia adalah nabi Tuhan, juga hakim untuk bangsa Israel. Firman Tuhan hari ini juga kita belajar dari Barak yang ragu-ragu dan tidak percaya kepada Tuhan. Seharusnya dia menerima penghormatan sebagai pahlawan yang telah memenangkan perang melawan musuh. Tetapi karena ia ragu-ragu dan tidak percaya, maka penghormatan itu diberikan kepada seorang wanita yang bernama Yael. Kesimpulannya adalah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sama seperti Deborah, yang berani dan percaya kepada Tuhan. Dan jangan meragukan Tuhan sama seperti yang Barak lakukan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini sudah kami dengarkan. Hari ini kami belajar Tuhan untuk selalu percaya kepadamu dengan tulus, sama seperti Deborah yang percaya kepada Tuhan. Seringkali tanpa kami sadari, kami sering meragukan Tuhan sama seperti Barak. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar dari keberanian Deborah dan hidup percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.